Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat dan bergembira. Bagi teman-teman yang berpuasa, tetap kuat dan bersemangat dalam beribadah ya. Teman-teman mengunjungi masjid yang ketiga, saya berangkat ke Semarang dan langsung menuju ke Desa Podorejo, Kecamatan Ngalian. Di sana ada sebuah masjid yang bentuknya sangat unik. Masjid ini dibangun pada tahun 2015 dan berada di antara hutan-hutan jati. Kalau kita lihat nih teman-teman, sepintas masjid ini bentuknya berbeda dengan masjid-masjid pada umumnya. Tapi kalau kita benar-benar memperhatikan, justru bentuknya yang menjadi daya tarik tersendiri. Sehingga menurut saya masjid ini sangat bagus menjadi destinasi wisata religi. Nah teman-teman, masjid yang unik dan indah ini namanya Masjid As-Safinatun Najah. Jaraknya dari kota Semarang 17 km, ditempuh dengan mobil kira-kira 30-40 menit. Masuk ke masjid ini kita cukup membayar dengan harga yang murah, Rp3.000. Selamat sore, teman-teman gimana? Masih semangat kan ibadah puasanya? Nah, sambil menunggu buka puasa, sambil ngabuburit nih teman-teman, kita masih membahas masjid-masjid yang unik dan menarik di Indonesia. Kalau sebelumnya kita sudah membahas Masjid Lautse dan Ramli Musofa, sekarang kita akan membahas Masjid As-Safinatun Najah. Masjid ini terletak di Kelurahan Podorejo, Kecamatan Ngalian, Semarang, Jawa Tengah. Nah, apa sih daya tarik masjid ini? Bentuk bangunan Masjid As-Safinatun Najah mirip dengan bahtera pada kisah Nabi Nuh. Sehingga masjid ini lebih akrab dikenal dengan nama Masjid Kapal. Masjid As-Safinatun Najah yang disebut Masjid Kapal dibangun dalam bangunan yang berbentuk kapal. Masjid dengan 4 lantai ini digunakan untuk berbagai macam kegiatan. Nah sekarang saya mau mengajak teman-teman nih, kita mulai lihat dari lantai 4 atau dari rooftop. Teman-teman sudah pasti bisa melihat pemandangan yang indah. Masjid Kapal kerap dikunjungi karena fungsinya bukan hanya sebagai tempat ibadah. Namun masjid berlantai 4 ini juga berfungsi sebagai destinasi wisata religi. Fasilitas yang ada di masjid ini juga sangat menarik teman-teman. Contohnya di sini di lantai 4 di rooftop, masyarakat mengunjungi, sering bersantai sambil memandang pemandangan yang indah, berfoto-foto dan selfie. Dari lantai 4 kita turun ke lantai 3 dan di sini ada tempat yang menarik teman-teman. Teman-teman, kita sekarang menuju ke lantai 3 ya. Nah, berhubung pengunjung yang datang ke Masjid Kapal banyak yang berasal dari luar kota, jadi di lantai 3 ini biasanya digunakan untuk tempat makan dan minum, juga beristirahat. Sambil beristirahat, mereka juga bisa mendengarkan kisah-kisah Nabi Nuh yang menjadi inspirasi dari pembangunan masjid ini. Selain itu, tempatnya juga luas, tenang, dan sangat bersih. Nah, kalau di lantai 2 ini teman-teman khusus digunakan untuk beribadah. Digunakan untuk sholat, pengajian, dan kegiatan-kegiatan ibadah lainnya. Nah, teman-teman, kalau di lantai 1 ini disediakan fasilitas gedung serbaguna untuk masyarakat yang akan mengadakan kegiatan hajatan, pernikahan, akikah, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dan di lantai 1 ini gedungnya sudah didesain sedemikian rupa supaya tidak mengganggu kegiatan ibadah di lantai 2. Nah teman-teman, Masjid Kapal ini menurut saya selain unik juga sangat bagus untuk pengunjung yang ingin berwisata sambil beribadah. Selain itu, penjaga masjid akan membantu kita memberikan informasi yang lengkap dan penduduk sekitar sangat ramah ketika menyambut kita di sini. Dari Desa Podorejo, yuk kunjungi destinasi wisata religi
Masjid As-Safinatun Najah. Udah waktunya nih teman-teman. Selamat berbuka puasa bersama saya Jeki di Jalan, Lihat, dan Cerita. Wah, nggak kerasa nih teman-teman, saya di sini sampai maghrib menikmati uniknya Masjid As-Safinatun Najah. Saya akan ke kota yang lain mengunjungi masjid yang keempat. Tetap di sini bersama saya Jeki di Jalan, Lihat, dan Cerita.